Bapak Ibu ya, sudah luar biasa pasti di kelas 1, guru-guru hebat semua ya Bapak Ibu, apalagi yang sudah mengajarnya lebih dari 1 tahun atau bahkan sudah di atas 5 tahun. Ada Bapak Ibu yang sudah di atas 5 tahun mengajar di kelas 1? Ada luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa sekali memang untuk guru-guru hebat kelas 1 ini ya Bapak Ibu. Nah, tapi di sini kita sama-sama untuk belajar ya Bapak Ibu bahwa transisi PAUD SD yang menyenangkan di tahap sekarang itu yaitu sangat-sangat berbeda dari yang sebelumnya. Nah, di sini rangkaian materi kegiatan yang akan saya bagikan yang pertama yaitu latar belakang dari gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan, kemudian 3 target perubahan sebagai kendaraan mencapai tujuan gerakan. Nah, dari rangkaian beberapa materi kegiatan ini ada beberapa minkonsepsi ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami akan menayangkan sebuah video yang akan dibagi menjadi 3 sesi. Dari ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Mohon disimak baik-baik sesinya untuk videonya. Mari kita simak di sesi pertama. Memangnya harus ya aku masuk SD? Gimana kalau nanti aku masuk di SD? Kenapa nggak di TK terus aja? Kamu kan sudah tambah besar, nak. Jadi pasti harus naik kelas dong, supaya kamu banyak belajar. Di TK aku juga belajar banyak kok. Saya minta ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan apa yang tadi Bapak Ibu lihat dari adegan ini. Boleh tunjuk tangan. Boleh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Laila dari SD Juara. Ini tahun ke-6 saya ngajar di kelas 1 ya. Gitu ya. Jadi memang tadi ya saya tampilkan yang saya perhatikan ya dari tampilan ini, bahwa ketakutan anak-anak ya gitu. Di TK itu atau di PAUD pembelajaran itu memang bernyanyi ya, terus menari dan yang lainnya lebih menyenangkan. Nah, di kelas 1 yang transisi itu bagaimana kita sebagai guru bisa menepis ya, atau mengganti ketakutan anak-anak dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan gitu. Yang nantinya ketika mungkin di semester 1 akan sulit ya, di semester 1 akan sulit anak-anak untuk beradaptasi ya. Nanti ada yang menangis dan yang lainnya, tapi bagaimana guru bisa mengkreasikan pembelajaran yang menyenangkan. Nanti di semester 2 ini baru bisa dikejar calistung ya. Itu saja, itu yang bisa saya tangkap. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu, luar biasa sekali jawabannya ya. Ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Satu lagi saya minta. Oh. Bagaimana membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran di SD? Sebenarnya dari saya dan Ibu Ella kemarin itu di BPMP 2 hari, Bapak Ibu, sebenarnya adalah intinya di situ. Intinya adalah bagaimana nanti kita memasukkan 6 fondasi yang ada itu ke dalam pembelajaran kita. Memasukkan 6 fondasi yang tadi kita sudah bahas, ada 6 itu ke dalam proses pembelajaran. Kalau dulu mungkin sudah dibahas, mungkin kita sudah ada sebenarnya. Iya, sudah ada. Tetapi untuk saat ini itu maunya itu tertera dalam modul ajar kita nantinya, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini keterampilan yang perlu dimiliki guru agar dapat melangsungkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi secara efektif. Nah ini Bapak Ibu yang tadi ya, ini yang tadi kita bahas, yang tadi saya sampaikan bahwa kemampuan fondasi itu dibangun bertahap dari PAUD sampai SD kelas awal. Kalau Bapak Ibu perhatikan yang ada di gambar, itu ada gambar PAUD, proses yang ada di PAUD, kemudian ada jembatan transisinya, ada jembatan transisi, itu ada tulisan siap sekolah, kemudian anak SD fase kelas awal. Nah, di keluarnya adalah siap sekolah. Bapak Ibu perhatikan bahwa fondasi yang ada di PAUD itu tadi disampaikan adalah sampai usia 6 tahun. Dan itu belum dianggap sudah selesai Bapak Ibu. Jadi kemampuan fondasi yang harus dimiliki anak itu masih harus berlanjut di usia sampai usia itu 8 tahun di SD fase kelas awal. Sehingga ketika sudah di kelas 2 gitu ya, di kelas 2 itu sudah dianggap anak sudah siap sekolah karena sudah melewati masa transisi dari PAUD ke SD. Sehingga bagaimana kita menyajikan pembelajaran yang menyenangkan tadi. Lalu bagaimana cara mengembangkan kemampuan fondasi secara utuh dari PAUD ke SD? Gimana nih Bapak Ibu? Nah ini yang dapat menjadi jembatan, yaitu memastikan peserta didik dapat melanjutkan prosesnya untuk memiliki kemampuan fondasi. Yang kedua, memastikan peserta didik di jenjang pendidikan dasar itu tidak melalui PAUD tetapi mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi. Yang tadi saya bahas bahwa tidak semua anak-anak di usia di PAUD di sekolah yang kita masuk saat ini, peserta didik kita itu berasal
TK semua. Ya Bapak Ibu ya, ada yang mungkin dia tidak dari PAUD, ada juga yang dari PAUD. Yang dari PAUD saja kemungkinan juga calistumnya juga belum lancar gitu ya. Jadi bagaimana setiap anak yang ada di kelas nanti adalah mendapatkan haknya secara utuh, secara penuh untuk membangun 6 fondasi tadi. Nah ini yang tadi 6 fondasi ya Bapak Ibu sudah. Alur yang selaras antara pembelajaran di PAUD dengan SD kelas awal untuk memastikan bahwa kemampuan fondasi dapat dibangun secara bertahap. Yang tadi saya bahas juga Bapak Ibu bahwa kita bisa menyajikan dari yang konkret dulu, kemudian baru ke abstrak. Nah di sini sudah mulai masuk, ketemulah itu dengan CP, ATP gitu ya Bapak Ibu ya. CP, ATP gitu ya, ada elemen-elemennya. Nah ini yang akan kita bahas. Sebenarnya kalau kemarin kita di BPMP juga memang belum sampai sedalam itu, tapi kita baru memperkenalkan saja. Kalau bisa dilihat Bapak Ibu, ini ada CP, peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik. Nah, di sini elemennya adalah berbicara dan mempresentasikan. Ada ATP-nya, alurnya adalah TP1, anak mengenali dan memahami berbagai informasi yang ada di sekitarnya. Ada TP2, TP3, nanti kita bisa cek satu persatu ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang kita punya. Nah, bagaimana kita cermati bersama? Bagaimana kemampuan fondasi itu dapat dikembangkan di berbagai mata pelajaran di SD? Ini yang kita mau pelajari. Nah, di sini contoh yang pertama ada kemampuan fondasi mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini fondasi yang berapa Bu? Fondasi yang pertama. Di fondasi yang pertama ada perilaku yang bisa kita amati. Anak menghargai orang lain. Kemudian anak bersedia menolong teman yang sedang kesusahan. Yang ketiga, anak menunjukkan sikap sopan dan santun. Mata pelajaran yang kita bisa bina kemampuan fondasinya untuk ini adalah, kalau kita lihat dari mengenal nilai agama dan budi pekerti, kira-kira di otak kita langsung terpatri ya Bapak Ibu. Oh ya, nilai pelajaran agama, kemudian pelajaran pendidikan Pancasila atau PPKN, kemudian ada bahasa, ini pas di sini tulisnya ya Bapak Ibu. Terus kalau contoh kemampuan fondasi yang kedua, nah di sini keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan individu lainnya. Ini kemampuan fondasi yang kedua. Kira-kira kalau dengan kemampuan fondasi itu masuknya ke pelajaran apa Bapak Ibu? Nah itu bisa dilihat nanti perilaku yang mau kita amati itu apa sih? Anak menyampaikan pendapatnya dengan tutur kata yang baik, anak dapat menyampaikan kebutuhannya dengan kalimat yang sesuai, anak berkontribusi dalam kerja kelompok, kemudian anak dapat menyimak dan memberikan respon positif. Itu perilaku yang mau kita amati. Ketika kita mau mengamati itu, maka dari kemampuan fondasi yang kedua ini, oh iya kira-kira dari apa yang kita mau amati ini masuknya ke pelajaran.